Baik, selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu nasabah BCA. Perkenalkan saya Richie Norbertan-Dias dan selamat datang di Wealth Inspiration Webinar yang baru hari ini dengan berjudul BCA Investment Highlights di bulan Februari 2026. Dan sesi hari ini akan cukup menarik Bapak Ibu karena biasanya di sesi BCA House View kita membahas tentang perkembangan ekonomi dan pasar. Nah, pada webinar hari ini kita akan membahas tentang produk. Oleh karena itu, dengan sangat berbangga dan berbahagia, hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua Bapak Ibu. Yang pertama adalah Pak Robi Basuki, yang berpengalaman di bidang wealth management dan asset management selama lebih dari 19 tahun. Pak Robi adalah partnership distribution dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat sore Pak Robi, selamat Sore, bergabung. sore Pak Ricci, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join hari ini Pak Robi dan tentunya ada juga salah satu partner dari BCA yaitu Ibu Sylvie Irwanza yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang wealth management dan juga asset management dan sekarang adalah seorang client relationship manager dari PT BNP Paribas Asset Management. Selamat sore Bu Sylvie, selamat datang. Selamat sore Bapak Ricci dan juga Bapak dan Ibu nasabah Bank BCA. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu, tentu saja kami ingin kembali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, nasabah BCA yang tercinta, nasabah setia BCA, dan juga para pejabat baik di kantor pusat, di Kanwil, maupun di kantor cabang ya Bapak Ibu. Dan hari ini tentu saja kita boleh langsung tampilkan cover page-nya. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, gambar yang terpampang di sini ada Monas yaitu Jakarta, Indonesia, dan juga ada dua institusi besar. Yang pertama ada MSCI dan yang kedua ada Moody's. Nah, kita tahu di bulan Januari MSCI memberikan peringatan kepada Indonesia dan bursa untuk memperbaiki dari segi governance ya, tata kelolanya. Pasar saham turun banyak, rupiah juga melemah. Dan di bulan Februari, satu minggu setelahnya, Moody's adalah lembaga pemeringkat rating yang ada di seluruh dunia, itu memberikan peringatan juga kepada Indonesia tentang risiko kredit ya, risiko fiskalnya. Ya. Kita akan bahas Bapak Ibu hanya dua topik ini saja dan kita akan berfokus pada pasar Indonesia dan puji Tuhan hari ini sudah hadir Pak Robi dan Bu Silvi yang bisa memberikan insight juga dari BNP Paribas dan juga Manulife agar harapannya bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan inspirasi insights untuk melakukan kebijakan atau keputusan investasi. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk mulai untuk memberikan update sedikit lebih mendalam dulu untuk membangun konteks. Ini yang kita lihat, saya akan mulai dari Moody's dulu. Memang yang terjadi peringatannya dari MSCI dulu, tapi kita akan mulai membahas dari Moody's dulu. Jadi kalau kita lihat Moody's melakukan credit rating outlook downgrade. Jadi bukan credit ratingnya Bapak Ibu, bukan notch-nya. Ya, bukan kalau di sini lihat kalau Moody's ini ada BAA2, Indonesia ada di sini. Jadi bukan diturunkan ke BAA3, bukan. Tetapi yang diturunkan adalah outlook. Outlook Indonesia tadinya dari stable menjadi negatif. Nah, dalam waktu mungkin 16 sampai 12 bulan, jika dipandang resikonya masih cukup tinggi, maka ada kemungkinan, bukan sebuah kepastian ya, tapi ada kemungkinan Moody's bisa saja melakukan downgrade terhadap credit rating Indonesia dari BAA2 menjadi BAA3. Indonesia tetap masih ada di kategori investment grade walaupun ada di yang lower medium grade. Dan kalau Indonesia turun ke BAA3 dan ke depannya misalnya kita bicara worst case scenario Indonesia harus diturunkan lagi, maka Indonesia akan kembali ke junk, disebut dengan junk bond ya, mulai masuk ke kategori junk. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Nah, concernnya Moody's itu sebenarnya simpel Bapak Ibu tentang kebijakan fiskal. Jadi kita tahu juga Indonesia secara undang-undang tidak boleh melebihi defisit fiskal lebih dari 3% dari PDB. Dan di tahun lalu 2025 defisitnya sudah 2,92, sudah cukup dekat dengan 3%, dan itu adalah level yang cukup tinggi ya, kecuali COVID dan belum pernah di bridge ya, kecuali mungkin dulu tahun 98 dan terakhir pas COVID Bapak Ibu. Dan ini yang membuat rupiah juga cukup melemah. Ya Moody's juga ada mempertanyakan beberapa hal tentang Danantara juga, ada tentang program-program pemerintah, salah satunya MBG,
Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah fiscal mindset yang baru di Indonesia, di mana yang difokuskan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi semua uang yang ada digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena memang ekonomi dunia, termasuk Indonesia, memang sedang lesu, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apakah ini sebuah masalah yang sangat besar? Kalau kita lihat secara relatif sebenarnya tidak, karena kalau kita lihat negara Asia lainnya, itu fiskal defisitnya memang di atas semua. Ya, India, Malaysia ada di 4%, 5%, 6%, Amerika bahkan hampir di 7%, ya. Untuk 10 tahun ke depan diproyeksikan akan tetap di 6 sampai 7%. Negara maju mendekati 5%, 6%. Jadi sebenarnya secara relatif Indonesia bukan yang paling buruk, tetapi secara psikologis ini adalah satu batas ambang yang menjadi tanda kutip titik yang sangat penting secara psikologis, secara absolut memandang Indonesia. Dan kalau kita perhatikan juga inflasi kita juga ada satu permasalahan juga, yaitu inflasi. Inflasi ini di bulan Januari sudah naik ke 3,55%, Bapak Ibu. Dan ini sudah sedikit melebihi batas ambang, batas atas Bank Indonesia di 3,5%. Dan ini membuat Bank Indonesia jadi tidak bisa menurunkan suku bunga. Padahal tadinya kan kalau kita lihat 1 bulan, 2 bulan lalu, kebanyakan ekonom dan analis percaya bahwa Bank Indonesia akan potong suku bunga 1 sampai 2 kali lagi di tahun 2026. Tapi dengan keadaan ini, dan juga rupiah melemah, kelihatannya Bank Indonesia menjadi lebih terbatas dalam melakukan manuver penurunan suku bunga. Nah, kita akan langsung masuk, Bapak Ibu. Saya akan langsung bertanya kepada Pak Robi. Selamat sore, Pak Robi. Selamat sore, Pak Ricci. Ya, Pak Robi, tadi kita sudah bahas, jadi pasar obligasi sudah pasti kena, karena ini bicara tentang kredit rating, kita bicara tentang resiko kredit, ya berarti obligasi pemerintah pastinya akan kena. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Robi, dari Manulife, pandangan terhadap pasar obligasi Indonesia? Memang kita lihat bond yield yang 10 tahun naik ya mungkin sekitar 0,4-0,5%. Tidak sampai naik 1%, misalnya ke 7% gitu ya. Tetapi strategi dari Manulife seperti apa menyikapi perkembangan yang ada? Silakan Pak Robi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak Ricci. Terima kasih juga kepada Pak Beca ya, sudah mengundang Manulife Asset Management Indonesia sebagai pembicara di sesi webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan ya hadir di tengah kesibukannya untuk bisa menyaksikan bersama apa yang akan kita diskusikan bersama. Oke, kalau pandangan kami mengenai pasar obligasi di Indonesia, kami melihat bahwa kalau kita bicara di panjang tahun 2025, pasar obligasi Indonesia itu perform cukup baik, Pak Ricci. Di mana kita bisa lihat ya dari kinerja indeks obligasi yang ada di Indonesia, Pindo, yang di sepanjang tahun 2025 itu memiliki kinerja di 12,56%, itu jadi satu hal yang cukup menarik. Dan apa sih kemudian yang menyebabkan di tahun kemarin obligasi Indonesia bisa perform cukup baik? Ya ada beberapa faktor memang. Yang pertama, yang paling besar itu adalah karena kita tahu bahwa di sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia, Bank Sentral kita, menurunkan suku bunga secara cukup agresif ya, sampai 5 kali, dari yang tadi 6% menjadi 4,75%, terus kemudian ketika suku bunga rendah, likuiditas yang ada di pasar itu bertambah banyak, dan kemudian kita juga melihat bahwa partisipasi dari investor lokal atau domestik itu juga luar biasa, Pak Ricci. Dan apalagi menjelang akhir kuartal 4 kemarin, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ketika melakukan issuance obligasi kan selalu dilakukan di depan, atau bahasa kerennya itu front loading ya. Jadi front loading itu bukan yang mesin cuci front loading, Bapak Ibu, tapi lebih kepada mereka di awal tahun itu mereka banyak melakukan obligasi, sehingga di kuartal 4 supply itu terbatas, sehingga itu yang kemudian bisa mensupport harga obligasi. Nah, sekarang kan pertanyaan seperti yang tadi Pak Rizky sudah sampaikan, 2026 ini gimana apalagi ada isu tentang Moody's. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa memasuki di tahun 2026 memang dari sisi volatilitas memang bertambah cukup tinggi. Tapi kita melihat bahwa pasar obligasi itu masih bisa menjadi pilihan buat investor untuk yang mencari kestabilan harga, tapi di sisi lain juga mementingkan atau memiliki kebutuhan akan arus kas yang rutin. Nah, kenapa kita melihat bahwa pasar obligasi di tahun ini bisa masih cukup baik? Karena ada beberapa kondisi ya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin kalau kita bicara tentang Moody's, seperti yang tadi Pak Riju sudah sampaikan, ini yang diturunkan outlook-nya Bapak Ibu, bukan dari sisi ratingnya. Kenapa? Karena kita melihat fundamental di Indonesia masih cukup baik. Dan apalagi kalau kita bicara di tahun ini, suku bunga arahnya itu masih, kita melihat masih ada ruang untuk melakukan penurunan lebih lanjut.
menurut konsensus dan dari Mami sendiri kita melihat Bank Indonesia di tahun ini masih memiliki ruang untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga 1 sampai 2 kali. Nah, dari apa yang setelah kita lalui bersama, Mami masih melihat bahwa target untuk pergerakan yield kita yang 10 tahun ya, Pak Riji ya, karena kan biasanya para investor selalu lihat dong, targetnya itu berapa sih yang 10 tahun yieldnya, kita masih belum rubah, Pak Riji. Kita masih melihat target obligasi sampai yield obligasi ya, yang 10 tahun sampai akhir tahun, itu masih di kisaran 5,6 sampai 5,8. Wah, kalau Bapak Ibu dengar, gile, itu cukup rendah kan dibanding level sekarang mungkin bisa sampai 100 basis point lagi gitu. Apa tesisnya? Nah, ini yang lebih penting ya, Pak Riji ya. Jadi kami memiliki keyakinan bahwa target tersebut itu akan bisa tercapai di Indonesia itu kira-kira menjelang di kuartal 4 2026. Kenapa? Ada beberapa alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, kami melihat dari sisi supply-nya dulu ya. Kalau kita bicara pemerintah yang dari beberapa waktu terakhir mereka selalu melakukan front loading untuk issuance obligasi. Jadi kita melihat harusnya supply di kuartal 4 akan semakin sedikit. Biasanya pemerintah akan merevisi turun ya target issuance obligasi. Jadi itu harusnya akan mensupport harga. Itu pertama. Terus yang kedua dari sisi supply juga, kami juga melihat pemerintah ini ada preferensi untuk di tahun ini itu akan menerbitkan global bonds itu lebih banyak. Secara historis, Bapak Ibu, kita melihat bahwa um, pemerintah tuh biasanya ketika ada target issuance, itu mereka menargetkan kira-kira 12% itu adalah global bonds. Jadi global bonds itu yang berdominasi di luar rupiah, Bapak Ibu. Dan ini memang khusus untuk investor asing. Nah, di tahun ini kita melihat ada kecenderungan mereka mau naikin porsinya, kira-kira di 15% sampai di 20-an persen. Jadi kembali lagi, dari sisi supply, itu akan lebih terbatas dan itu akan bisa mensupport harga. Itu poin yang kedua, dari sisi supply. Nah, dari sisi demand seperti apa? Kita melihat bahwa Bank Indonesia masih punya ruang untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga, sehingga likuiditas di tahun ini kita melihat masih akan cukup baik, Pak Riji. Sehingga permintaan yang berasal dari institusional, dari local market, jadi kalau kita bicara institusional itu bisa dari yayasan pensiun, dari tenaga kerjaan, dari insurance. Ini kan kalau kita lihat kan pasti setiap bulan itu ada yang masuk ya Pak Riji ya. Jadi ini yang kalau kita ngeliat nih masih kalau kita lihat demand dari beberapa investor di lokal terutama institusi itu masih cukup baik Pak Riji. Jadi atas dasar itu kami melihat bahwa harusnya dari untuk pasar obligasi di tahun 2026 ini masih memiliki peluang yang cukup baik. Walaupun harus diakui nih Pak Riji, mungkin dari sisi potensi capital gain-nya tidak akan sebesar apa yang kita sudah lihat di sepanjang tahun 2025. Ya karena wajar, karena tingkat pemangkasan suku bunganya mungkin tidak akan sebanyak apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral di tahun itu sih, Pak Riki, pandangan kita. Baik, terima kasih Pak Robi. Jadi memang ternyata yang membuat walaupun ada guncangan ya, ada tanda kutip teguran dari Moody's, tapi pasar Indonesia tidak serta-merta langsung bablas crash karena memang domestic demand-nya tadi masih cukup kuat ya. Nah, kalau kita bicara pasar obligasi, Pak Robi dan Bapak Ibu, pastikan kita bicara juga tentang yield curve, tentang tenor yang mana. Kita mau beli tenor yang pendek, yang tengah, atau yang panjang. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari Manulife dan boleh di-sharingkan juga Pak Robi, produk di Manulife kira-kira ada apa sih opsi-opsinya bagi nasabah tertentu misalnya yang ingin berfokus pada volatilitas yang rendah. Tapi ada juga yang mau yang capital gain-nya lebih tinggi, berarti ini kan berbeda. Nah, kira-kira seperti apa Pak Robi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Riki. Jadi kalau kita melihat bahwa dari pergerakan kurva imbal hasil obligasi di Indonesia yang kita bisa lihat di slide ini, kita bisa perhatikan Bapak Ibu di tabel yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya, kita bisa perhatikan pergerakan imbal hasil obligasi kita ini di sini ada dua kurva ya Bapak Ibu ya, ada yang warna biru. Jadi warna biru ini adalah kurva imbal hasil obligasi kita per akhir Desember kemarin, sedangkan hijau ini adalah yang per Januari. Dari sini kita bisa lihat ya, sebenarnya di Januari kan sudah mulai terdengar ya narasi-narasi investor itu sudah mulai khawatir Indonesia ini gimana sih cara jaga defisit fiskalnya gitu, jangan-jangan nanti tembus lagi di atas 3%. Dan itu udah kelihatan dampaknya itu kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, yang tenor-tenor menengah ke panjang ini kenaikannya itu lebih lebih besar dibanding yang tenor-tenor yang pendek Bapak Ibu.
Nah, jadi dari sini ada dua perspektif, Pak Ricci, yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi sudut pandang risiko, tentunya kami melihat untuk obligasi-obligasi yang memiliki tenor pendek itu memiliki value yang bisa dibilang yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Kenapa? Karena kalau yang obligasi yang punya strategi atau yang tenor-tenor pendek, biasanya ini dia akan lebih tahan terhadap pergerakan market ya, terhadap sentimen di market. Bukan berarti nggak bisa turun Bapak Ibu, tapi penurunannya akan relatif terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin memiliki time horizon mungkin nggak sepanjang yang misalkan nggak sampai 5 tahun atau misalkan di atas 1 tahun ya, 2-3 tahun, mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan seri-seri obligasi yang memiliki tenor yang pendek karena dari sisi volatilitas. Karena di sisi lain, karena nanti ke depan juga kebijakan suku bunga akan masih berpeluang untuk diturunkan, jadi tenor pendek bisa mendapatkan potensi capital gain dari situ. Nah, tapi kalau untuk para nasabah dari Bapak Ibu yang hadir kali ini memiliki profil risiko yang cenderung lebih agresif, mau kepingin potensi capital gain yang lebih besar lagi di pasar obligasi, tapi Bapak Ibu juga nggak gitu masalah dengan volatilitas yang mungkin akan terjadi karena jangka waktu berinvestasi yang lebih panjang, saya rasa obligasi dengan tenor-tenor yang fokus di menengah terpanjang bisa menjadi pilihan, Pak Ricci. Nah, kembali lagi, berarti kan itu dari sisi pandangan pasar obligasi ya, dari imbal hasilnya, dari kupon imbal hasilnya. Sekarang kan yang jadi pertanyaan adalah instrumennya ada nggak gitu ya Pak Ricci ya, bener nggak Pak? Instrumennya ada nggak? Nah, untuk instrumennya kita bisa lihat Bapak Ibu di slide yang berikutnya, kami memiliki dua reksadana pendapatan tetap yang saat ini didiskusikan di BCA. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah reksadana pendapatan tetap Manulife obligasi unggulan kelas A. Oke, ini apa sih? Ini binatang apa sih? Ini barangnya seperti apa? Strateginya seperti apa? MOU kelas A, ini kita berinvestasi ke obligasi yang memiliki jatuh tempo yang pendek, Bapak Ibu. Dan nggak cuma pendek, tapi kita juga memiliki kombinasi dengan pasar obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, Bapak Ibu. Kenapa kok yang ada yang di perusahaannya juga? Karena kita melihat secara historis dari sisi imbal hasilnya cenderung lebih tinggi. Dan untuk pemilihan perusahaan yang ada di MOU ini, Bapak Ibu, kita sudah lakukan seleksi sedemikian rupa, sangat-sangat ketat, sehingga minimal rating yang perusahaan yang ada di sini itu minimal single A menurut Indo, Bapak Ibu. Dan kita nggak cuma ada di satu sektor, tapi kita juga melakukan diversifikasi di sektor. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu di tabel yang di tengah ini, kalau kita perhatikan dari masa ke masa, MOU yang ada di BCA, ini kita memiliki korelasi yang cukup rendah terhadap pasar saham di Indonesia. Jadi korelasi itu apa sih? Korelasi itu biasanya satu indikasi atau satu hal yang perlu diperhatikan oleh investor kalau ingin melakukan diversifikasi ya. Karena idealnya korelasi itu harus di bawah satu. Supaya apa ya? Kalau satu naik, satunya masih bisa lebih stabil Bapak Ibu. Dan korelasi MOU dengan kalau kita bicara dengan pasar saham itu cukup rendah sehingga itu menjadi satu instrumen yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk apa? Untuk melakukan diversifikasi di portofolio. Nah, kalau kita bicara dari sisi MOU, ini kinerjanya gimana sih gitu ya, Pak Rifi ya? Kalau kita lihat berdasarkan kinerja historis ya, Bapak Ibu ya kembali lagi ini historis, jadi bukan jaminan bahwa ke depan akan sama, akan sangat tergantung sekali dengan perkembangan ekonomi, perkembangan kebijakan moneter dan sebagainya. Kalau kita lihat berdasarkan informasi yang ada di Funfacts, Bapak Ibu, per Januari kemarin, kita bisa lihat ya, kinerja MOU di 1 bulan itu minus. Loh, kok minus, Rob? Tadi Bapak Ibu, kita lihat ya, bahwa di kurva imbal hasil di slide yang pertama, itu juga ada kenaikan, Bapak Ibu. Artinya kalau kurva imbal hasil naik, ya harganya turun. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita dilihat di jangka yang lebih panjang, di 6 bulan, kemudian di 1 tahun, dan akumulasi di 3 tahun, kita melihat kinerja MOU mencatatkan kinerja yang positif. Dan apalagi kalau kita lihat nih, MOU itu menjadi salah satu, apa ya Bapak Ibu ya, menjadi salah satu pilihan ya dari para investor untuk melakukan diversifikasi. Dan hal ini bisa terlihat juga ya di besaran dana kelola yang ada di MOU yang per Januari itu ada di sekitar 14 triliun, Pak Ricci. So itu kalau kita lihat ya, pilihan yang pertama, jadi ini MOU akan cocok untuk investor yang seperti apa? Investor yang ingin berinvestasi di pasar obligasi, yang memiliki jangka waktu, saya bisa mungkin di atas 2 tahun ya Bapak Ibu ya,
Nah, tapi di satu sisi nggak kepingin mendapatkan pergerakan harga yang terlalu agresif, Bapak Ibu. Jadi MOU ini bisa menjadi alternatif yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Nah, kemudian untuk ada nggak produk yang lain? Kalau aku tuh memang agresif, aku kepingin lihat potensi, mendapatkan potensi yang optimal dari pasar obligasi. Nah, untungnya ada Bapak Ibu, kita ada produk reksadana pendapatan tetap yang kedua yang kita sebut Manulife Obligasi Negara Indonesia 2, kelas income 1 atau biasa disebut MONI, Bapak Ibu, di mana ini bedanya apa dengan MOU? MOU tadi dari sisi strategi dia fokus ke obligasi-obligasi yang punya tenor-tenor pendek, sedangkan kalau MONI ini berfokus di tenor menengah ke panjang, Bapak Ibu. Dan isinya di sini semuanya itu obligasi pemerintah, nggak ada obligasi korporasinya. Nah, sehingga dari sisi karakter ini pasti akan lebih agresif dibanding MOU. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita bicara dengan dari tingkat volatilitas ya dibandingkan dengan misalkan dengan pasar saham, dia akan ada di bawah. Nah, kemudian kinerjanya gimana, Rob? Kalau kita kembali lagi, Bapak Ibu, per Januari kemarin berdasarkan Convexit yang sudah kita keluarkan, di satu bulan itu minus 0,59%, Bapak Ibu. Minusnya kalau lebih gede, ya karena memang secara strategi dia lebih agresif, dan kalau kita lihat tadi dari pergerakan kurva imbal hasil yang mana tenor-tenor yang menengah panjang ada kenaikan yang lebih banyak sehingga potensi pergerakan harganya juga lebih besar Bapak Ibu untuk koreksinya, tapi kembali lagi untuk yang kinerja di 6 bulan, kemudian di 1 tahun, 3 tahun mencatatkan kinerja yang positif, sehingga kembali lagi nih, kalau saya boleh ingatkan bahwa kalau kita berinvestasi jangka waktu semakin panjang itu semakin baik, karena semakin panjang harusnya dari sisi volatilitas kita akan lebih bisa lebih terjaga ya Bapak Ibu ya. Dan dari sisi MONI kita per Januari kemarin memiliki dana kelolaan di kisaran 11,4 triliun. So itu Bapak Ibu ada dua pilihan yang mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan, tinggal disesuaikan aja dari sisi profil risiko, kemudian dari sisi jangka waktu berinvestasi dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Robi, menarik sekali. Jadi kesimpulannya tadi ada dua produk. Yang pertama yang lebih berfokus pada obligasi tenor pendek, MOU ya, Manulife Obligasi Bulan. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang ingin lebih optimal, kalau pasar obligasi nanti lagi bagus ya, berarti naiknya lebih banyak, itu bisa ke Manulife Obligasi Negara Indonesia ya. Nah, Pak Robi, pertanyaannya, kedua produk ini membagikan PHI nggak, Pak? Atau semacam kalau di saham itu dividen ya, jadi ada pembagian imbal hasil yang rutin, misalnya bulanan atau per quarter atau per 6 bulan. Silakan, Pak. Yes, oke. Terima kasih Pak Ricci atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kedua reksadana pendapatan tetap kami tadi itu kebetulan memiliki fitur adanya pembagian hasil investasi, Bapak Ibu. Dan pembagian hasil investasi ini kita supaya Bapak Ibu juga bisa ketika berinvestasi bisa, oh kira-kira tahu, kira-kira saya mendapatkan cash flow berapa sih setiap bulan. Jadi kita akan tentukan indikasinya untuk 6 bulan ke depan. Jadi di setiap Januari kita akan sampaikan indikasi PHI per bulannya itu berapa, Bapak Ibu, sampai nanti di Juni, dan nanti di Juni kita akan sampaikan nanti untuk Juli sampai Desember itu seperti apa. Berapa PHI-nya berdasarkan kondisi pasar yang ada saat ini. Dan untuk ini PHI yang pembagian hasil investasi yang saat ini sedang berjalan ya, untuk MONI itu ada di kisaran 6,6% net per tahun. Jadi sebulannya kira-kira di 0,55% sampai nanti di Juni. Nanti kita akan review kembali untuk Juli sampai Desember seperti apa. Untuk MOU saat ini membagikan indikasi PHI-nya itu 6,2% net atau sebulannya 0,5111667% ya Bapak Ibu ya. Itu juga sama sampai Juni, dan nanti di Juni kita akan melihat ya perkembangan market, baru nanti kita akan informasikan kembali. Dan tadi yang menarik ya Pak Ricci ya, Pak Ricci sudah sempat mention bahwa kalau ini membagikan fitur pembagian hasil investasi Bapak Ibu. Dan seringkali kadang-kadang di mungkin Bapak Ibu sering, oh berarti ini dividen ya gitu ya. Ya itu ini seringkali investor sering menganggap hal yang sama, bahwa yang namanya dividen itu sama dengan PHI. Nah sebenarnya ini merupakan hal yang berbeda. Karena kalau kita lihat dari sisi sudut pandang, oh aku sama-sama dapat income ya, itu yes sih, betul sih. Tapi kalau kita bicara dividen itu sebenarnya lebih mengacu ke saham. Nah, sedangkan pembagian hasil investasi ini adalah bagian, sebetulnya Bapak Ibu ya, ini adalah bagian dari NAP atau nilai aktivitas bersih yang ada di suatu reksadana yang dibagikan
Pak Riji kepada investor. Sehingga karena ini adalah bagian investasi yang diambil dari NAB, sehingga wajar kalau biasanya setelah suatu reksadana ini membagikan PHI-nya, itu sehari setelahnya atau biasanya di ex-date-nya, NAB-nya itu pasti bergerak turun karena ini diambil dari PHI-nya, Pak Risi. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau aku setelah terima PHI kok harganya turun, Bapak Ibu. Karena PHI ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah satu bagian dari total return kita ketika berinvestasi di reksadana. Jadi simpelnya kalau kita bicara ke seri-seri obligasi tertentu gitu ya Pak Riji ya. Jadi ini sebenarnya yang namanya PHI itu adalah bagian dari yield-nya. Jadi total imbal hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan seri FR ada kupon plus ada pergerakan harga. Jadi kita harus combine semuanya. Berapa PHI yang kita udah bagikan, kemudian pergerakan NAB-nya itu seperti apa. Itu sih Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Robi. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pasar maupun produk, dipersilakan bisa langsung di kolom chat ya Bapak Ibu, di kolom Q&A ya. Nah, sekarang terima kasih Pak Robi. Kita akan bergeser dulu ke Ibu Silvi. Kita akan bahas tentang pasar saham. Izinkan saya untuk sedikit mengulas dulu tentang pasar saham yang sedang terjadi belakangan. Nanti kita akan undang Bu Silvi untuk memberikan pandangannya ya. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, di akhir Januari terjadi sebuah aksi dari MSCI. Ini adalah sebuah perusahaan yang membuat benchmark. Jadi kalau perusahaan di seluruh dunia ingin berinvestasi di emerging market misalnya, dan di Asia Pasifik, nah inilah negara-negara yang ada. Ya, ada China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Nah, tapi Indonesia ini di semacam tanda kutip di ultimatum. Memang kritik dari MSCI adalah satu, di Indonesia ini ada permasalahan likuiditas dan permasalahan transparansi. Jadi memang ada banyak saham-saham tertentu yang masuk ke indeks MSCI Indonesia, sehingga itu menjadi sebuah benchmark bagi investor global. Tapi ketika investor asing mau beli, barangnya tidak bisa. Karena memang free float-nya sangat rendah, atau jumlah saham yang beredar yang bisa ditradingkan di bursa itu sangat kecil. Ya, jadi memang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan atau grup-grup tertentu. Nah, ini langsung MSCI memberikan ultimatum kalau Indonesia tidak merubah transparansi dan likuiditas ini, maka Indonesia berpotensi diturunkan, dipindahkan menjadi frontier market. Frontier market ini di Asia ini ada Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Bapak Ibu. Saya cukup yakin kita semua di sini mungkin hampir bahkan tidak bisa bayangkan di negara itu ada saham apa ya. Agak sangat sulit sekali gitu ya. Nah, frontier market ini memang ada juga yang Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa mereka masuk frontier market? Karena kebetulan likuiditasnya atau market cap-nya itu sangat kecil. Indonesia di emerging market Asia Pacific, MSCI, itu bobotnya hanya sekitar 1%, Bapak Ibu. Tapi kalau masuk ke frontier market, itu mungkin bisa lebih dari 30%. Ya, jadi betul-betul besar sendiri. Nah, banyak pandangan yang mengatakan Indonesia harusnya tidak akan masuk ke frontier market, dan memang dari pihak bursa, dari pihak regulator sudah banyak melakukan perubahan dan juga sudah berdiskusi dengan MSCI dan kelihatannya cukup positif. Jadi hal ini adalah perkembangan yang cukup baik. Tetapi tentu saja kita belum tanda kutip out of the woods ya. Pasar kita ini masih secara sentimen di mata asing ini masih belum terlalu positif Bapak Ibu. Nah, kita lihat next slide. Next slide. Nah, ini kita bisa lihat ya, chart sebelah kiri. Ini ketika IHSG lagi all time high, kemudian ada MSCI membekukan semua aksinya di Indonesia dan memberikan ultimatum. Ini pasar saham Indonesia ini turun dengan sangat drastis. Walaupun kemudian memang sudah agak membaik Bapak Ibu, tetapi memang penurunannya cukup dalam ya. Jadi ini bukan hanya saham fundamental saja atau saham momentum saja, tapi semua saham turun. Dan yang menarik di sini saham BCA itu asing selama 2026 year to date itu sudah keluar 16 triliun. Pertanyaannya, ada apa dengan BCA? Kebetulan kami dari BCA, jadi izin sekalian untuk membahas sedikit, mengulas sedikit Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, laba BCA di tahun lalu naik 5%, 57,5, dan itu adalah triliun, dan itu adalah laba bersih tertinggi sepanjang masa.
Jadi sudah 5 tahun terakhir laba BCA ini selalu naik ya. 5 tahun terakhir selalu mencatat all time high. Jadi secara fundamental sebenarnya tidak ada masalah jelas di situ. Tetapi investor asing mempunyai kepemilikan paling besar itu di saham BCA. Sehingga ketika investor asing sedang mau pegang cash atau keluar dari Indonesia, apapun itu keadaan BCA ya pasti akan kena jual tanda kutip karena mereka porsinya besar sekali di BCA gitu ya. Nah, ini yang menjelaskan kenapa juga BCA ini secara valuasi Bapak Ibu bisa lihat di kanan bawah dari valuasi price to book ratio BCA ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini titik birunya 3,19 artinya 3,19 kali. Sedangkan titik paling bawahnya selama 10 tahun itu adalah 3,07. Jadi sama aja bisa kita katakan BCA ini sekarang 10 tahun terakhir ini paling murah sekarang. Padahal tadi saya katakan labanya naik terus setiap tahun dan sudah 5 tahun berturut-turut ya. Dan terakhir 57,5 sebelum COVID laba BCA itu sekitar 28 triliun. Jadi dalam waktu sekitar 5 tahun itu laba bersihnya naik 2 kali lipat Bapak Ibu. Jadi secara fundamental ya seharusnya tidak ada masalah. Cuman memang karena struktur pasar, karena memang asing itu banyak sekali di BCA, ini membuat BCA ini turun cukup dalam. Nah, kita akan langsung bertanya kepada Bu Sylvie. Bagaimana pandangan BNP Paribas terhadap pasar saham Indonesia? Karena kita sama-sama tahu sekarang memang sudah ada teguran, sudah ada perbaikan yang coba dilakukan oleh regulator, tapi tidak bisa dipungkiri retail investor memang lebih suka saham momentum. Ya, sedangkan saham big cap-nya ini memang bisa dikatakan ya valuasinya sudah sangat murah sekali, fundamental oke, tapi valuasinya murah karena asing belum masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Bu Sylvie mewakili BNP Paribas, opportunity apa yang ada di sini di pasar saham Indonesia ini? Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya juga. Mungkin saya memberikan salam dulu pada nasabah Bank BCA. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi mungkin kalau kita melihat isu MSCI ini seperti yang Pak Ricci katakan, sebenarnya kita mungkin kalau bahas sedikit dalam pandangan kami pun MSCI itu tidak serta-merta akan menurunkan outlook dari emerging market ke frontier gitu. Yang sangat mungkin terjadi menurut outlook kami itu adalah penurunan bobot ya secara secara weighted atau secara berat gitu ya, mungkin dari sekian persen menjadi sekian persen gitu. Nah, menurut kita opportunity yang ada dalam perspektif kami, Indonesia saat ini, kinerja saham Indonesia ini akan lebih cenderung mengutamakan emiten-emiten yang berkapitalisasi besar dan liquid. Yang kita lihat itu memiliki visibility laba dan neraca yang lebih jelas gitu. Karena kita ini sekarang karena isu MSCI ini istilahnya menyebabkan kayaknya nih investor nih harus milih saham-saham atau nama-nama yang memang lingkungan investasinya ini semakin jelas gitu ya, semakin semuanya lebih clear gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat saham-saham berkapitalisasi kecil gitu yang memang diperdagangkan terutama berdasarkan perbedaan valuasi dan segala macamnya, ini menurut kita kinerjanya ini cenderung lebih volatile gitu dan bergantung pada peristiwa tertentu. Maka dari itu mungkin opportunity yang ada akibat dari isu ini menyebabkan back to the fundamentals gitu, mungkin bahasa marketnya gitu ya. Jadi lebih memilih yang memang punya earnings dan visibility yang jelas. Jadi secara keseluruhan sehingga kita melihat bahwa kita berpreferensi itu terhadap kualitas saham-saham yang berkualitas dan liquidity-nya yang juga jelas gitu ya, dibandingkan hanya tema-tema tertentu atau hanya dari pergerakan teknikal semata. Oke, baik Bu Sylvie. Jadi BNP tetap fokus ke fundamental ya. Cuman izin Ya. saya extend sedikit pertanyaannya. Tetapi kan mau bagaimanapun namanya investor pasti cari return. Dan ya kebetulan saham-saham fundamental ini lagi tidak naik nih sudah cukup lama ya. Yang menyebabkan ya memang kebanyakan reksadana saham dan indeks juga agak kurang perform. Nah, apakah sebenarnya fund manager sebenarnya bisa melakukan tanda kutip tactical play untuk juga masuk ke saham-saham tertentu, saham-saham yang momentumnya bagus, tapi tentunya tetap ada fundamental ya, bukan tanda kutip saham-saham yang gorengan dan tidak jelas gitu. Apakah ada opsi itu atau memang saat ini BNP purely fokus on value karena emang valuation-nya udah murah banget ya. Cuman memang di satu sisi sentimennya masih kurang oke untuk saham big cap. Gimana, Bu Sylvie? Terima kasih.
Tentu saja sebagai kita di asset management gitu ya, kita melihat bahwa memang momentum play is a very is very important thing lah gitu. Jadi kita juga bisa gitu untuk istilahnya mengejar momentum-momentum untuk istilahnya berstrategi tactical, adapt gitu ya terhadap kondisi market gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi memang yang menjadi padanan kita atau menjadi pandangan kita itu adalah bukan terkait apakah ini saham-saham yang khusus momentum atau tidak. Inti utamanya itu adalah kami tetap melihat dari sisi perusahaannya itu sendiri. Jika memang perusahaannya itu secara istilahnya fundamental itu baik, secara neraca itu juga baik, punya earning visibility yang jelas gitu. Jadi kita tidak kita apakah dan itu sesuai dengan outlook pandangan kita saat ini dan kita sesuaikan dengan kondisi market, kita bisa saja berinvestasi. Jadi inti dari investasi kita dalam memilih stock picking atau pemilihan saham itu adalah bukan lebih kayak mungkin saat ini yang ini sedang momentum nih gitu. Nah, terlepas dari hal itu kita melihat basicnya dulu nih, fundamental per company-nya sendiri gitu. Baru kita menyesuaikan dengan karakter reksadana yang ingin kita bangun gitu. Jadi jadi untuk short answer-nya ya bisa saja untuk mengikuti momentum, tapi mungkin jawaban yang tepat itu adalah bukan karena momentumnya sendiri, tapi kita melihat per perusahaannya dulu gitu, bagaimana fundamentalnya gitu sih Pak Ricci. Baik, terima kasih. Berarti tidak 100% value doang ya Bu ya. Jadi memang tetap Benar akan sekali. melihat juga ada beberapa faktor ya. Ada value, ada momentum juga. Baik, terima kasih. Nah mungkin boleh diupdate sedikit Bu, dari BNP Paribas, itu ada produk apa? Dan mungkin sebelum ke produk, mungkin bisa diceritakan juga dari segi sektor. Pandangan sektor dari BNP Paribas, sektor apa sih di pasar saham Indonesia yang dipandang menarik atau yang dipandang mungkin akan mengalami challenge gitu. Silakan. Secara umum kita memang melihat sektor-sektor yang cenderung menjadi pemenang itu adalah dalam kondisi seperti ini ya. Itu yang pertama itu adalah sektor keuangan. Khususnya memang perbankan besar nih kita bicarakan gitu ya. Pastinya karena sektor perbankan besar itu memiliki neraca yang solid, terus juga profitabilitas yang berkelanjutan. Juga kita melihat memang secara sejatinya gitu ya, sektor perbankan itu adalah penopang utama indeks gitu. Jadi yang pertama perbankan besar, sektor keuangan khususnya perbankan besar. Yang kedua mungkin itu adalah sektor consumer yang memiliki pricing power yang tinggi ya Bapak Ricci ya. Dan kita juga melihat kalau kita melihat permintaan domestik gitu ya, atau istilahnya daya beli consumer itu sebenarnya masih tetap relevan. Apalagi juga kita melihat kebijakan pemerintah juga sudah mulai jalan dari bulan Januari 2026 tahun ini gitu ya. Lalu juga selain itu juga kita lagi suka atau lagi melihat gitu ya, atau istilahnya berpandangan positif gitu terhadap saham-saham komoditas nih Pak Ricci, khususnya yang berkaitan dengan logam atau metals gitu ya. Karena menurut kami komoditas terutama logam itu adalah tema struktural yang didukung oleh dinamika supply permintaan global dan juga faktor makro jangka panjang. Lalu juga kita juga melihat saham-saham yang related ke pertumbuhan konsumsi, kebijakan pemerintah, dan juga investasi domestik jangka panjang itu juga menarik gitu. Jadi kurang lebih saham-saham seperti itu yang menurut kita sangat-sangat menarik sih di masa yang cukup volatile ini. Baik, terima kasih Bu Silvi. Nah, ini saya rasa nasabah juga sudah tidak sabar. Kira-kira ada produk apa dari BNP Paribas untuk bisa mengcapture nih opportunity yang ada di pasar, dan Ya, silakan dijelaskan produknya secara mendetail. Terima kasih Bu Silvi. ya. Jadi kalau di kami gitu ya dalam konteks ini gitu ya, kita memiliki produk yang mungkin bisa jadi sarana untuk memanfaatkan fase pelemahan atau fase volatility tinggi gitu. Salah satunya itu adalah BNP Paribas Serikahati gitu ya. Ini adalah secara singkatnya merupakan reksadana yang memilih perusahaan-perusahaan bagus yang jadi konstituennya, dikelola dengan sehat dan juga peduli lingkungan. Itu secara singkatnya gitu ya. Dimana kalau kita lihat BNP Paribas Serikahati ini memiliki potensi jangka panjang, mengikuti indeks juga sehingga nasabah atau investor ini mudah memantau gitu ya, dan juga sudah terbukti mendapat beberapa penghargaan gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi
konstituen gitu ya dari BNP Paribas Serikahati. Tadi kan saya sempat sebutkan ya Pak Ricci ya bahwa ini adalah reksadana yang memilih perusahaan-perusahaan bagus gitu. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan bagusnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari isi konstituen dari BNP Paribas Serikahati, ini sekitar 65-70%-nya ini adalah perbankan dengan khususnya perbankan besar dan juga nama-nama yang memang menguasai secara bobot ya indeks harga saham gabungan gitu. Jadi ini merupakan salah satu flagship fund kita BNP Paribas Serikahati, di mana kalau kita melihat performanya juga kalau kita melihat secara tahunan mungkin kalau tidak terdistorsi gitu ya dari efek-efek momentum seperti yang kita ketahui gitu tahun lalu gitu ya, kita melihat per tahunnya pun dia cukup bisa istilahnya potensinya itu lebih bisa unggul juga terhadap indeks harga saham gabungan gitu. Jadi ini merupakan salah satu reksadana yang kita melihat bisa bisa mengikuti cerita market nih di 2026 ini Pak Ricci. Nah, yang kedua mungkin bagi investor yang ingin punya diversifikasi yang lebih luas dan juga fleksibilitas yang lebih tinggi, kita sarankan untuk ke reksadana aktif gitu ya, lewat BNP Paribas Equitas gitu. Jadi memang ini adalah reksadana dengan pendekatan active management gitu ya, yang memungkinkan alokasi dinamis ke sektor-sektor yang istilahnya ke saham-saham yang dengan fundamental dan juga valuasi menarik gitu. Dan juga mungkin flexibility sektornya ini lebih jelas karena ini kan memang reksadana aktif ya gitu. Jadi ini mungkin salah satu alternatif gitu ya bagi investor yang juga ingin berinvestasi dengan flexibility yang lebih ada gitu. Ini salah satunya BNP Paribas Equitas gitu. Nah, Baik, ini ya silakan. nggak apa-apa Pak Riji, silakan. Gak apa-apa, dilanjutkan dulu boleh. Terima kasih. Nah, dari sektor-sektornya ini mungkin juga yang cukup menjadi pembeda ya dengan BNP Paribas Serikahati gitu ya. Kalau BNP Paribas Serikahati itu memang condong ke perbankan besar gitu. Jadi perbankan besar yang profitability-nya jelas, earnings-nya juga sudah jelas dan seringnya juga membagi dividen yang cukup besar gitu setiap tahunnya gitu. Tapi kalau BNP Paribas Equitas ini juga bisa masuk ke sektor-sektor seperti yang tadi menurut kami bisa riding 2026 story nih. Salah satunya itu adalah mungkin sektor-sektor komoditas terkait logam dan juga sektor-sektor consumer gitu. Jadi mungkin perbedaannya seperti itu nih antara BNP Paribas Serikahati dan Equitas. Yang BNP Paribas Serikahati itu lebih pasif gitu ya dengan motornya itu adalah sektor perbankan yang kita juga tahu gitu bahwa perbankan itu adalah cukup besar bobotnya di indeks harga saham gabungan. Nah, BNP Paribas Equitas itu adalah yang memungkinkan investor ini mungkin bisa lebih fleksibel, bisa lebih diversifikasi gitu ke beberapa sektor lainnya di indeks harga saham gabungan. Kurang lebih seperti itu, Pak Ricci. Baik, terima kasih Bu Silvi. Jadi menarik ya Bapak Ibu. Tadi ada dua produk. Satu tadi indeks fund ya, BNP Paribas Serikahati. Dan itu memang kalau kita hitung-hitung tadi dari angka yang ditunjukkan, dari 4 bank besar saja sudah sekitar 50% lebih. Ditambah Yes. Astra mungkin hampir 70% ya. Jadi ini Ya. adalah bisa dikatakan jantung daripada pasar saham Indonesia. Walaupun memang sekarang banyak saham-saham lainnya juga yang luar biasa kenaikannya cukup bagus. Mungkin bisa kita balancing. Dan di Equitas tadi lebih active fund ya Bu ya. Jadi Serikahati ini Benar. passive fund, dia cuma indexing aja, tidak akan banyak berubah dari indeks. Equitas ini aktif fund ya Bu ya. Yes, Nah, benar pertanyaan sekali. saya Bu Silvi, kapan saatnya Equitas ini lebih bagus dari Serikahati atau sebaliknya? Dalam kondisi apa Bu? Kira-kira Ya, boleh diceritakan. boleh. Pastinya kalau reksadana yang memang aktif, cocoknya memang untuk yang volatility-nya lagi tinggi nih. Kayak kita melihat sendiri ya,
kita jalan Januari adem ayem gitu ya. Tiba-tiba ada isu MSCI gitu kan, tiba-tiba ada isu Moody's, nah itu kan langsung kayak volatility-nya gitu sangat tinggi. Nah kalau untuk yang memang volatility-nya sangat tinggi gitu ya, pastinya reksadana aktif ini mungkin lebih cocok gitu. Kenapa? Karena memang bisa memilih secara lebih cepat gitu ya sektor-sektor yang mungkin bisa jadi alternatif gitu. Kalau memang reksadana pasif atau indexing itu kan memang harus menunggu rebalancing gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang volatility-nya lebih tinggi, reksadana aktif menurut kami lebih diuntungkan. Tapi sebenarnya juga harus disesuaikan dengan mungkin time horizon investasi per nasabah sih Pak Ricci. Jadi ada memang nasabah atau investor yang istilahnya seperti ini ya Pak Ricci ya. Kita invest untuk jangka panjang, volatility di tengah itu kita abaikan karena memang kita tujuan investasi kita itu adalah jangka panjang gitu kan. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa juga gitu loh untuk reksadana pasif gitu karena kita percaya gitu ya seorang investor saham gitu terutama gitu memiliki minimum tujuan investasinya sebenarnya minimum 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, volatility di tengah ya kita anggap sebagai momentum. Jadi mau dia di reksadana pasif sebenarnya tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau yang memanfaatkan momentum reksadana aktif itu lebih cocok untuk yang volatility-nya sedang tinggi sih Pak Ricci marketnya. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya mau konfirmasi satu hal. Tadi karena Sri Kandi ini heavy sekali di banking, maka kalau sedang terjadi volatilitas, maka mungkin turunnya bisa lebih dalam dibanding ekuitas yang mungkin lebih terdiversifikasi ya Bu. Atau Benar mungkin sekali. kalau misalnya sektor komoditas sedang bagus, nah yang mungkin bisa lebih banyak sektor komoditas itu ada di ekuitas. Benar sekali Pak Ricci. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, positioningnya memang ternyata sangat berbeda. Yang satu memang pasif dan akan fokus ke big cap Indonesia banget, tapi yang satu lagi akan lebih agile, akan lebih memanfaatkan momentum dan active management gitu ya, Bu Sylvia. Benar sekali Pak Ricci. Baik, terima kasih Bu Sylvie atas penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai masuk ke sesi Q&A. Silakan saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ketik di fitur Q&A di sebelah tengah bawah agak kanan sedikit Bapak Ibu. Kita bisa bertanya dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba bacakan. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik untuk Bu Sylvie ya, ke pasar saham. Dengan pasar saham sekarang ya kita bilang big cap-nya lumayan murah. Apakah lebih baik kita full power, langsung masuk semua peluru, kita tembakkan semua peluru, atau bertahap? Bu Sylvie, silakan. Terima kasih. Ya, kita menurut kami adalah gini ya. Jadi kalau tadi kita sekilas sedikit apa yang Pak Ricci sampaikan dengan bagus sekali mengenai MSCI gitu. Kita walaupun outlook kita itu adalah MSCI itu tidak mendowngrade ya. Istilahnya kemungkinan MSCI untuk downgrade kita ke Frontier itu menurut kita hal yang kecil gitu kemungkinannya. Tapi kan kita masih ada waktu nih sampai dengan bulan Mei 2026 gitu. Dimana ya anything can happen gitu kan. Dan menurut kita volatility-nya tuh masih ada di sana. Sehingga untuk kita berinvestasi hendaknya itu kita sebenarnya harusnya lebih bertahap dulu nih saat ini gitu. Jadi bertahap ke nama-nama besar, apalagi juga kalau kita lihat nama-nama besar sedang ada musim pembagian dividen ya Pak Ricci ya, di sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei gitu kan ya. Nah jadi menurut kita adalah strategi averaging gitu ya untuk secara bertahap di masa kita menunggu bulan Mei, terus juga kita mau menunggu mungkin ada lagi selain Moody's ada S&P ya di sekitar bulan Juni Juli ya, yang juga akan menginformasikan peringkat rating Indonesia gitu kan dan juga outlooknya gitu. Jadi volatility masih kita lihat akan masih tinggi, tapi bukan berarti itu tidak ada momentum karena menurut kita volatility adalah sebuah momentum, apalagi kalau kita mau invest lebih jangka menengah dan panjang gitu. Jadi bertahap itu menurut kita paling menarik sih dan paling oke gitu. Baik, terima kasih Bu Sylvie. Jadi memang bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Ya memang valuasi sudah murah, mungkin bisa masuk lebih banyak, tapi tetap bertahap ya Bu Sylvie ya. Benar. Jadi bukan langsung, tidak disarankan untuk langsung habiskan satu peluru semua. Nah, pertanyaan selanjutnya ke Pak Robi ini menarik pertanyaannya. Jadi tadi di Manulife obligasi unggulan yang tenor pendek, yang fokusnya volatilitas lebih rendah,
di situ terlihat ada komposisi obligasi korporasi, Pak Robi. Nah, boleh diceritakan kenapa ada obligasi korporasi? Kok kenapa nggak langsung aja beli obligasi pemerintah? Gitu ya, pertanyaan satunya itu sekalian dilanjutkan. Kenapa investor harus beli reksadana? Kan bisa beli langsung obligasi pemerintah. Silakan Pak Robi, Ya, terima kasih. oke. Thank you, Pak Ricci. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Dudu ya tadi ya, luar biasa sekali, Pak. Saya rasa gini, Pak Ricci, untuk kalau kita bicara kenapa di MOU adalah ada obligasi korporasi, tadi saya sempat menyampaikan ya, bahwa secara natural obligasi korporasi ini memiliki karakteristik pergerakan harga yang nggak gitu sensitif terhadap pergerakan suku bunganya secara historical. Terus selain itu juga dari sisi imbal hasil, obligasi korporasi itu memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah. Nah, atas dasar itu kita mengkombinasi nih, Pak, antara potensi yang ada di obligasi pemerintah yang memang sudah terkenal dari sisi likuiditas pasti akan lebih liquid, kemudian kita kombinasikan dengan obligasi korporasi yang berkualitas ya tentunya ya. Dan kalau kita bicara ada sektor apa aja sih yang ada di MOU, kita multi sektor Pak. Jadi ada sektor finansial yang mana nih memang yang komponen yang paling besarnya, terus kemudian ada sektor consumer goods, terus kemudian ada sektor telekomunikasi, kemudian ada sektor materials juga. Jadi kita dari sisi portofolio di MOU untuk obligasi korporasinya kita juga melakukan diversifikasi di berbagai macam sektor, Pak Riji. Nah, kemudian ini sebenarnya diversifikasi yang kita lakukan ini ada sambungannya dengan pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau gitu, apa alasan saya mesti harus melakukan pembelian di reksadana pendapatan tetap? Kenapa nggak saya langsung beli aja di misalkan ke seri-seri tertentu gitu ya? Oke, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, saya rasa prinsip dasar investasi yang sering kita dengar, jangan taruh telur di satu keranjang itu saya rasa masih sangat relevan di kondisi sekarang. Sehingga kalau kita bicara pemilihan obligasi, kan kalau semisal kita cuma punya satu atau dua seri, tentunya risiko kita akan sangat terkonsentrasi. Kalau kita bicara bagus, bisa jadi ketika seri yang kita pegang, kalau kita melihat dari sisi harga, bisa aja kan ketika suku bunga dipangkas, harganya ini naiknya signifikan. Lebih tinggi bahkan, mungkin dari beberapa produk yang lain. Itu sangat mungkin. Tapi juga ada kemungkinan juga kan, kalau misalkan kita beli katakanlah 2-3 seri tertentu, ternyata seri tersebut, ternyata ketika suku bunga dinaikkan, penurunannya jauh lebih besar. Ini kan sangat mungkin sekali terjadi. Nah, sehingga kalau misalkan kita melakukan diversifikasi ya, Pak Riji, jadi bukan berarti saya nggak usah beli single bond, langsung aja saya alihin dana saya ke reksadana pendapat tetap, nggak seperti itu, Bapak Ibu. Pada kenyataannya tetap bisa dikombinasikan. Nah, sehingga kalau kita bicara ke reksadana pendapat tetap, kan dari satu fund ini, apakah itu MOU, apakah Money, ini kan isinya kan nggak cuma satu seri, tapi ada banyak sekali series yang ada. Jadi harapannya kan ketika terjadi ada pergerakan, paling nggak dari sisi harganya, pergerakan harganya itu akan lebih stabil. Dari sisi risiko, dari sisi likuiditas, juga sudah melakukan, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa melakukan diversifikasi. Karena cuma perlu di satu produk, tapi Bapak Ibu nggak perlu ngeliatin, oh seri-seri mana sih yang mestinya saya beli. Dan karena kami di fund manager, sehingga ada portfolio manager kan yang tentunya senantiasa akan melihatin perkembangan marketnya seperti apa, kira-kira ada seri-seri apa yang kayaknya punya peluang yang ke depan akan bisa lebih baik, atau kalau misalkan ketika ada market, ada pressure, ada tekanan yang cukup besar di pasar, kita bisa melihat kira-kira seri-seri mana yang mungkin akan turun, tapi paling tidak penurunan harganya itu akan relatif lebih terbatas. Nah, ini yang beberapa keuntungan yang saya rasa Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Dan seperti yang kita ketahui ya secara umum, kalau kita bicara kita berinvestasi langsung di pasar obligasi, kan tentunya ada konsekuensi dari sisi teksnya, tapi kalau kita bicara di reksadana, sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, ini kan semua hasil yang didapatkan dari reksadana, itu kan sudah bukan objek pajak. Mungkin itu sih, Pak Riji, yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Robi. Jadi memang tugas fund manager lah yang melihat, melakukan diversifikasi, melakukan analisa ya. Apalagi kan obligasi itu serinya banyak,
Obligasi korporasi juga banyak harus dianalisa perusahaannya, laporan keuangannya bagus atau tidak, guidance dari manajemennya seperti apa. Jadi memang sebuah pekerjaan yang cukup kompleks dan cukup memakan waktu ya, Pak Robi ya, dan perlu ekspertis yang sangat mendalam. Baik, terima kasih Pak Robi. Saya izin untuk lanjutkan Bapak Ibu untuk Q&A. Ada pertanyaan dari salah satu nasabah juga partisipan, yaitu dengan peluang penurunan suku bunga Bank Indonesia yang relatif terbatas dan risiko fiskal juga meningkat, bagaimana strategi yang tepat untuk berinvestasi di pasar obligasi? Jadi Pak Robi, memang bisa kita katakan risiko ada, ya, dan memang orang Indonesia banyak yang berinvestasi di pasar obligasi tentunya karena memberikan kupon atau imbal hasil yang rutin. Nah, tapi mungkin saya agak extend sedikit pertanyaannya. Strategi yang sekarang yang lebih tepat tuh apa sih Pak Robi? Apakah kita beli yang tenor panjang misalnya, atau lebih baik kita ke tenor pendek saja nih, ya, di tengah gejolak yang ada dan tantangan yang ada ke depannya. Terima kasih, Bang. Ya, oke, thank you, Pak Ricci. Thank you juga untuk para partisipan yang sudah menanyakan juga. Oke, jadi kalau kita lihat ada dua sudut pandang, Pak Ricci, kalau kita boleh sampaikan ya. Pertama adalah strategi yang dilakukan oleh fund manager, dan kemudian kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu, strategi apa yang Bapak Ibu bisa tempuh ya, bisa lakukan gitu. Pertama dari sisi kami selaku fund manager, sebetulnya ketika sebelum Moody's melakukan penurunan outlook ya dari stabil ke negatif, kita sudah beberapa waktu sebelum itu kita sempat mendengar rumor yang ada di market, dan ini kita udah lakukan beberapa penyesuaian di portfolio nih, Pak Riji. Dengan cara apa? Kita tambahin porsi cash-nya, dan ketika kita porsi cash-nya nambah, kan otomatis dari sisi duration atau dari sisi durasi, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara durasi itu artinya bukan durasi nonton film ya, Bapak Ibu, tapi durasi itu lebih kepada satu indikator yang sering dipakai oleh investor untuk melihat seberapa sensitif sih pergerakan satu obligasi ketika ada pergerakan suku bunga atau beberapa hal yang lain, Bapak Ibu. Jadi semakin pendek durasinya, maka semakin nggak sensitif, tapi semakin panjang, maka akan sensitif terhadap pergerakan kebijakan suku bunga misalkan. Nah, kita sudah melakukan beberapa penyusunan di portfolio, sehingga ketika terjadi guncangan, paling nggak dampak ke pergerakan harganya akan lebih minim, Bapak Ibu. Nah, itu yang kita sudah lakukan. Tentunya kan kita sambil melihat juga perkembangan-perkembangan data atau berita yang ada di market seperti apa. Nah, kemudian untuk strategi apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh para investor? Tentunya kita harus sesuaikan dengan goals-nya kita masing-masing, Bapak Ibu, karena kan setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ikut-ikutan lah kasarnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Oh, yang ini kayaknya aku mau pindahin mesin itu, saya ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Kita mesti harus lihat goals-nya kita seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sisi risiko, tentunya akan sangat masuk akal, Bapak Ibu. Kita lihatin dulu di portfolio, kira-kira saya misalkan punya seri-seri obligasi yang apa aja, jatuh temponya kapan, kita harus lihatin dulu. Karena kalau dari sisi kacamata risiko, tentunya dengan kondisi yang sekarang, dengan kita katakanlah melakukan penyesuaian ke obligasi-obligasi yang memiliki tenor-tenor yang lebih pendek, saya rasa itu menjadi satu langkah yang cukup masuk akal. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang belum punya posisi sama sekali di pasar obligasi, saya rasa dengan kita mengalokasikan ke dana kita, investasi kita ke reksadana atau ke obligasi yang bertenor pendek, itu jadi satu hal yang masuk akal. Tapi ketika misalkan Bapak Ibu memiliki goals yang jauh lebih panjang, Bapak Ibu memang lebih dari sisi profil risiko lebih agresif, saya rasa potensi atau obligasi-obligasi yang bertenor menengah ke panjang ini justru ada peluang yang cukup signifikan nih, Bapak Ibu, sehingga saya rasa alokasi ke seri-seri obligasi yang bertenor menengah ke panjang itu bisa menjadi hal yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Dan tentunya saya percaya bahwa nanti setelah webinar ini Bapak Ibu bisa menghubungi ya rekan-rekan BCA yang ada di cabang, apakah itu teman-teman RM, apakah itu teman-teman spesialis, untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengambil peluang yang ada di pasar saat ini. Begitu sih, Pak Ricci, mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Robi dan Bu Silvi. Kita tanpa terasa sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya untuk menutup acara ini, tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon mengisi polling yang akan muncul sekarang dari layar Bapak Ibu semua, agar kami bisa terus memperbaiki, karena ini adalah edisi pertama. Kami harapkan Bapak Ibu nanti
akan kembali hadir lagi dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa melakukan improvement berdasarkan survei yang diberikan ini. Dan sambil saya memberikan beberapa summary. Tadi yang pertama, pasar Indonesia kelihatannya cukup resilient atau cukup bertahan Bapak Ibu di tengah banyaknya gejolak ya. Pasar sudah jauh lebih stabil, rupiah juga sudah di sekitar 16.700-an. Dan tadi dari Manulife produk obligasi ya, produk reksadana pendapatan tetap, itu ada dua, satu tenor pendek dan satu lagi tenor panjang. Jadi akan lebih volatile ya kalau tenor panjang, baik naik atau turunnya. Dan kedua produk ini memberikan PHI atau imbal hasil bulanan gitu ya Bapak Ibu. Dan tadi dari BNP Paribas juga mengatakan Indonesia kemungkinan besar tidak akan pindah ke frontier market, jadi tetap akan ada di MSCI Emerging Market. Dan secara valuasi memang banyak yang menarik, sektor-sektor banyak yang menarik, cuman sentimen memang dari global belum terlalu bagus untuk Indonesia. Dan produknya tadi ada dua, satu BNP Paribas Serikahati, itu adalah index fund, passive fund, 60-70% isinya saham Big Banks dan Astra. Dan tadi ada juga BNP Ekuitas. Nah, ini yang akan lebih agile, bisa masuk ke sektor-sektor lain seperti komoditas, consumer, dan yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan investasi dan time horizon. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya izin untuk menutup sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kepada Pak Robi Basuki dari Manulife dan juga Bu Sylvie Irwanza dari BNP Paribas, dan tentu saja kepada semua panitia juga yang ada di hari ini. Semoga di sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa membedah produk lain lagi yang lebih menarik lagi ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu ingin melakukan investasi bisa langsung buka di aplikasi MyBCA dan ada fitur investasi. Jadi tidak perlu datang ke cabang, tapi kami sarankan Bapak Ibu tetap berdiskusi kepada PIC Relationship atau Wealth Specialist Bapak Ibu masing-masing yang Bapak Ibu sudah kenal ya. Baik Bapak Ibu, semoga acara hari ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Saya Ricci pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Thank Bapak Ibu you, semua. Pak Ricci. Terima kasih Pak Ricci dan juga Thank you, Mas Bu Bank Sylvie. BCA. Terima kasih Pak Robi.